Halo guys, kembali lagi di channel Fertida Developer. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara bikin UI interaksi yang mengikuti objeknya seperti di contoh video sebelumnya. Nah, untuk mengikuti tutorial ini teman-teman harus melihat video flashlight Android terlebih dahulu. Nah, di sini saya kasih fontnya. Nah, di sana tuh membahas tentang bagaimana mengubah tema Unity-nya menjadi tema untuk Android. Nah, seperti ini. Di situ ada game, ada simulator. Simulator ini untuk Android. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk daftar scriptnya itu ada raycast, on raycast, door, dan item. Nah, kita akan ubah sedikit coding-codingan yang ada di daftar tersebut. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Di sini itu saya sudah mempersiapkan player Android, kemudian joysticknya, dan juga item dan door untuk contoh raycast-nya atau UI interaksinya. Nah, kita coba mainkan terlebih dahulu gamenya. Nah, di sini tuh ketika kita menghadap objek yang bisa diinteraksi, maka yang muncul itu button raycast-nya. Kita coba interaksi dan bisa pintunya itu bisa dibuka dan bisa ditutup. Dan juga ini tuh ada item ya, ini saya panggilnya item. Ketika diinteraksi maka itemnya hilang. Oke, seperti itu. Nah, kita akan bikin muncul UI interaksi ketika menghadap objek yang diinteraksi. Oke, kita pergi ke raycast, kemudian di sini tuh ada raycast, kita buka. Nah, yang pertama kita tambahkan variabelnya yaitu public transform interact raycast. Kemudian public Unity Engine UI text interact. Public transform interact raycast itu adalah objek raycast-nya. Nanti yang muncul di layar itu adalah interact raycast, dan si interact raycast-nya ini mengikuti objek yang diinteraksi. Kemudian text interact ini adalah informasi untuk player bahwa yang interaksi itu apa gitu. Nanti muncul kata-kata bahwa yang diinteraksi adalah item atau pintu. Nah, misalnya teman-teman menginteraksi pintu ya. Nah, nanti muncul di bagian interaksi raycast-nya itu text interact, dan isi text interact-nya itu open atau close yang mengikuti objek pintu, kata-katanya gitu. Kayak seperti itu. Kemudian di sini tambahkan di is raycast-nya tambahkan kurung kurawal. Lalu di bawahnya tambahkan vector 3 point raycast vector 3 0. Kemudian jika on raycast point interact-nya nah 0, lalu point raycast hit transform position, else point raycast on raycast point interact dan position. Di sini tambahkan interact raycast transform position cam wall to screen point raycast. Lalu di sini tambahkan text interact text on raycast information. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini tuh ada vector T point raycast. Nah, point raycast ini akan digunakan oleh posisi untuk interact raycast-nya. Nah, kalau misalnya di objek yang diinteraksi itu mempunyai point interact, nah point interact itu adalah posisi interaksi di objeknya gitu. Jadi si UI-nya ini akan mengikuti bagian mana objeknya gitu. Misalnya kita interaksi pintu. Nah, di pintu itu ada gagang pintu kan. Nah, gagang pintu itu kita isikan ke point interact agar nanti pas interaksi pintu, UI interaksinya mengikuti gagang pintunya gitu, bukan pintunya. Nah, seperti itu kalau misalnya point interact-nya itu ada gitu. Nah, ini nih. Point raycast itu diisi dengan point interact yang ada di on raycast. Kalau misalnya tidak ada point interact, kita tidak isi, nah maka si point raycast-nya ini akan diisi dengan hit transform position. Jadi mengikuti sesuai dengan objeknya gitu. Jadi bukan gagangnya, berarti di sini tuh pintunya, bukan gagang pintunya. Oke, kemudian di sini kita
posisikan interact request-nya dengan point request. Lalu di sini tuh text interact, teksnya ini diisi dengan on request information. Nah, on request information ini adalah informasi ketika menginteraksi objek. Misalnya teman-teman menginteraksi pintu. Nah, bukan menginteraksi sih, menghadap pintu ya. Ketika menghadap pintu itu muncul UI interaksi yang mengikuti objek gagang pintunya. Nah, kemudian UI interaksinya itu muncul teks informasi dari si pintunya, bahwa si pintu ini bisa dibuka, open, atau bisa ditutup, yaitu close. Oke, seperti itu. Lalu kita pergi ke on request. Di sini ada kesalahan katanya. Ini masih ada kesalahan karena di on request-nya kita belum tambahkan point interact dan juga information. Cuman di sini tuh yang salah dari request-nya itu dari cam ya. Cam. Nanti kita tambahkan di sini public camera cam. Itu. Lalu kita buka on request. Di on request kita tambahkan public string information public transform point interact. Seperti itu aja sih. Nah, sudah beres, sudah bisa jalan scriptnya. Oke, kita lihat di object item. Nah, di sini tuh ada point interact ya. Ada informasi dan point interact. Teman-teman, ini kedua variabelnya bisa diisi dengan manual gitu, ataupun kalau misalnya tidak ingin manual, teman-teman bisa isi dengan di script gitu, di script objeknya. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, untuk sekarang saya akan kasih manual dulu. Sini tuh informasi yang muncul ketika player menghadap objek ini, kita kasih informasi check item. Kemudian point interact-nya ini tidak perlu diisi ya, karena UI interaksinya itu akan ke si objeknya, bukan ke yang lain yang ada di objeknya gitu. Dan jangan lupa untuk objek yang diinteraksi layernya ubah jadi interacted. Oke. Kemudian nah, kita akan mengisi kedua variabel ini di script. Kita buka scriptornya, edit script. Kemudian di sini tuh ada is open ya. Nah, is open di sini isi dengan informasi bahwa pintu itu bisa ditutup, close. Kemudian ketika pintunya ditutup, maka bisa dibuka. Seperti itu. Nah, kemudian kita isi point interact-nya, kita buka door, kemudian di sini tuh ada point. Kita isi point interact dengan point. Nah, point itu posisinya ada di bagian gagang pintu gitu. Nanti ketika diinteraksi, si UI interaksinya posisinya di sini. Oke, seperti itu. Lalu kita bikin UI interaksinya. Kita bikin image. Di sini kasih nama UI. Jangan UI, kasih nama di sini interact UI. Nah, kemudian di sini tuh ada tekstur dan interact request. Nah, request targetnya ini disable aja karena ini bukan button ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita kasih ukurannya lebih kecil, 6565. Lalu kita kasih teks, UI teks. UI di sini tuh interaksi aja, kasih namanya, kasih bold, kemudian kita posisikan di tengah. Ya, seperti ini. Kita posisikan di atas ya si UI interaksinya. Kasih negatif, kasih positif 15. Nah, seperti itu. Oh iya, ke bawahin lagi biar agak pantas. Kemudian di bagian player Android ada kamera, point kamera, itu ada interact request dan juga text interact. Nah, interact request isi dengan interact UI, kemudian text interact diisi dengan text. Seperti itu. Dan kita akan coba mainkan. Nah, di sini muncul bahwa pintu bisa di open dan bisa di close. Tapi di sini masalahnya UI interaksinya tidak hilang pas tidak menginteraksi objek.
Nah, kesalahannya itu ada di raycast. Di raycast kita tambahkan interact raycast set active is raycast kebalikan enggak kebalikannya seperti ini. Oh ya, game object. Nah, jadi ini munculnya ketika si player menginteraksi objek, menghadap objek ya. Kita coba mainkan lagi dan bisa. Player ketika menghadap objek itu muncul UI interaksi yang mengikuti sesuai dengan posisi yang teman-teman inginkan gitu di objek. Ini kan di gagangnya ya. Teman-teman bisa ubah jadi di si pintunya. Nah, saya akan ubah jadi di pintunya. Jadinya tinggal hapus saja. Tuh. Ya, posisi pintunya emang di sini nih. Pivotnya gitu. Centernya. Kemudian yang item itu akan di tengah-tengah objeknya gitu. Kelihatan sih. Directional light-nya hapus dulu. Nah, seperti ini. Cek item. Bisa. Kemudian open close. Open close. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Di video selanjutnya saya akan bikin konten update mobile FPS. Nah, jadi mobile FPS-nya saya kasih updatean, bukan kasih updatean, saya update jadi lebih bagus. Saya tambahin suara langkah kaki, kemudian animasinya dibenerin lagi, dan banyak sih. Pokoknya jadi lebih bagus lah. Nah, ini juga saya memakai mobile FPS yang sudah diupdate ya. Cuman di sini belum dijelasin gitu. Update mobile. Nah, setelah saya bikin konten update mobile FPS, saya akan bikin game, satu game. Saya akan bikin satu game untuk merayakan subscriber 200 gitu. Ya, meskipun jumlahnya kayak sedikit 200 gitu, tapi bagi saya itu banyak karena ya saya dari nol banget berjuang gitu. Nah, nanti saya akan bikin satu game, kemudian project dari gamenya itu saya kasih di link deskripsi gitu. Jadi teman-teman bisa oprek atau utak-atik proyeknya gitu, proyek yang saya bikin, atau bisa copy paste pas inventory-nya. Nah, kemudian script pintunya nanti adalah di gamenya gitu. Nah, saya akan bisa bikin satu gamenya itu game horror. Oke, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan bye bye, see you in the next video.